kesulitan menulis, tuna laras atau kelainan sikap emosi, sekali yang nakal ya sebutannya. Nah itu pasti ada. Dan juga kelainan mental, emosi, intelektual atau sikap lainnya yang masih tergolong ringan dan bisa ditangani oleh guru. Secara umumnya. Terima kasih, sangat jelas sekali. Kita melaju ke pertanyaan selanjutnya. Apakah peserta didik ABK di sekolah ini ditempatkan berpisah atau digabung dengan peserta didik reguler? Nah, jadi kita kembali ke pengertian inklusi itu sendiri. Jadi ya pastinya digabung. Ya, yang normal dengan yang ABK supaya apa? Supaya yang normal ini juga dia belajar menerima temannya yang punya kekurangan. Saling membantu, saling apa namanya? Menghargai. Iya. Saling menghargai, saling memerlukan, saling membantu. Yang ABK-nya ini juga merasa tidak dikucilkan. Nah, dia dari sekolah dulu belajar bersosialisasi, kemudian nanti dia di masyarakat juga bisa, harapannya gitu ya. Jadi di sekolah inklusi itu tidak hanya mengajarkan baca tulis itu, tidak hanya berfokus pada intelektualnya, tapi juga pada sikapnya. Selanjutnya, adakah perbedaan dalam materi, metode, dan evaluasi bagi mereka yang berkebutuhan khusus? Nah, untuk perbedaan materi, metode, evaluasi ada istilahnya itu fleksibilitas kurikulum. Ya, fleksibilitas kurikulum. Jadi itu menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi model kurikulum ABK itu ada 4 macam. Ada duplikasi, substitusi, modifikasi, dan omisi. Kalau duplikasi itu kita mengambil kurikulum anak yang normal. Ya, misalnya kan ada anak yang katakanlah mungkin jarinya cuma 2. Nah, kan intelektualnya masih normal. Nah, jadi kita ajarkan saja misalnya dia belajar membaca, belajar apalagi bernyanyi kan masih bisa. Nah, itu duplikasi ya. Artinya kita samakan yang kurikulum normal dengan yang anak ABK tadi, asalkan tidak mengganggu apa ya intelektualnya, misalnya masih bisa berfungsi dengan baik. Nah, kemudian ada substitusi. Jadi substitusi itu adalah menambahkan ya kurikulum yang sudah ada. Bisa saja kan menambahkan apa misalnya kayak media pembelajarannya lah, alat peraganya supaya dia bisa menerima materi. Nah, kemudian ada modifikasi. Nah, modifikasi ini jujur sering saya pakai ketika menghadapi anak ABK, khususnya yang dia punya kekurangan intelektual. Nah, jadi kelas saya itu ada slow learner, dia kelas 2 bekasnya itu tidak naik kelas, harusnya dia kelas 3. Nah, karena COVID kan kemarin itu, jadi gurunya mungkin kurang maksimal juga. Jatuh anaknya itu sudah ABK, kemudian kurang diberikan artinya kok COVID kan di rumah, bukan sekolah. Nah, jadi anak-anak yang lain itu sudah lancar membaca, dia masih mengenal huruf misalnya alfabet A, B, C, D, kemudian terus yang lain sudah berhitung ratusan, dia masih yang berhitung satuan sampai puluhan. Jadi saya modifikasi soal-soal gitu, jangan ngikut yang normal, diturunkan biar walaupun raganya di kelas 2 tapi pelajaran tetap kelas 1, tidak apa-apa. Ya, jadi modifikasi seperti itu. Kemudian omisinya adalah dihapuskan. Ya, kalau bisa jangan dipakai si omisi ini. Tapi tergantung anaknya, misalnya anaknya tidak bisa menerima materi itu, ya udah kita hapuskan saja. Misalnya anak yang misalnya anak yang tuli gitu ya, kita suruh dia menyanyi misalkan, jadi kita hilangkan yang gitu, omisi. Ini yang lebih sering dipakai untuk modifikasi. Selanjutnya, apakah ada perbedaan antara silabus dan LPP untuk peserta didik ABK dan peserta didik reguler? Nah, untuk pertanyaan ini sama dengan yang sebelumnya ya.
Jadi perubahan apa ya kurikulum RPP itu menyesuaikan kembali dengan keadaan anaknya yang Ya. tadi yang pakai kurikulum yang macam tadi yang duplikasi untuk modifikasi misi. Nah biasanya di RPP itu pakai RPP yang anak normal, kemudian kita tambahkan bagian bawahnya itu mungkin dikasih keterangan warna, misalnya watermark untuk anak ABK-nya. Misalnya tujuan pembelajaran itu yang bagian atas untuk anak normal, yang bawah untuk yang ABK. Nah seperti itu. Sebenarnya fleksibel tadi, ya menyesuaikan. Selanjutnya, apakah guru kelas inklusi dalam menyusun silabus dan RPP sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik? Ya ini masih ada hubungannya lah dengan Ya, yang masih ada RPP ya. Jadi ya pastinya disesuaikan kebutuhannya. Namun dituliskan secara tersirat saja. Misalnya ya ditulis pakai pulpen misalnya apa itu kebutuhannya. Ya, selanjutnya, apakah ada sarana dan prasarana khusus untuk menunjang dalam pembelajaran peserta didik ABK? Beberapa ada disediakan media belajarnya untuk anak ABK, misalnya kayak kartu huruf atau gini ya, memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Jadi anak ABK itu dia pasti perlu benda konkret buat belajar. Nah jadi perlu disediakan ya pensil warna misalnya untuk berhitung, ya kan. Ini nggak bisa dia yang abstrak yang cuma tulisan, dia harus pakai benar-benar di sekitar ya. Kalau medianya bisa dibikin sendiri, kadang saya bikin sendiri. Kalaupun misalnya harganya masih terjangkau ya dibelikan. Kalau misalnya yang mahal itu ya pakaian ada pokoknya ada iya pokoknya seadanya semampunya ada. Nah jangan dipaksakan. Dan selanjutnya, ada berapa orang guru yang memiliki kualitas FKIP, PLB, dan PKH, atau yang lebih mengikuti kursus atau program tentang pendidikan khusus PLB? Di SD ini sebenarnya tidak punya guru yang lulusan PKH. Yang guru ya sarjana pendidikan biasa, pendidikan guru ya guru pendidikan dasar ya PGSD. Nah kalau untuk pelatihan, alhamdulillahnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar itu ada fasilitasi kami ya guru honor sebanyak 50 orang gitu. 50 orang diberikan pelatihan tentang ini pendidikan inklusi. Kemarin itu tanggal 9 sampai 11 November ya di Hotel Aston itu selama 3 hari, mengundang narasumber yang tentunya ahli di bidang pendidikan inklusi ini. Jadi kami dari situ mulai terbuka gitu ya wawasan mengenai pendidikan inklusi, bagaimana cara mengatasi anaknya, kemudian melakukan asesmen dan sebagainya. Nah dari situ kita bisa sharing-sharing ke guru-guru lain. Nah jadi di sini tuh ada 2 orang guru yang yang diberikan fasilitas bimbingan tadi. Nah pulang dari sana kami bisa sharing-sharing ke guru-guru yang lain. Jadi kan kita nggak bisa ya memasuki ke kelas-kelas lain, sedangkan kita sendiri saja punya kelas sendiri gitu ya. Sibuk dengan kelas sendiri. Nah untuk mensiasatinya itu kita sharingkan ilmunya ke guru-guru wali kelas yang lain. Kalau dulu saya punya jam kosong ya, misalnya kayak jam olahraga itu kan guru olahraga kan yang mengisi. Kemudian kayak pelajaran agama kan guru agama. Jadi di jam-jam kosong itu saya bisa meminta siswa-siswa yang ABK, misalnya 2 atau 3 orang itu berkumpul ke perpustakaan. Jadi saya cuma mengingatkan kembali gitu ya, melatih kembali mengenai kemampuan cari hitungnya, supaya tidak tertinggal. Meskipun sebenarnya perkembangannya ya sangat lambat, jadi setidaknya sudah misalkan sekarang karena guru olahraga itu tidak
kami di sini tuh tidak ada guru olahraga, jadi kan guru kelas yang ngisi. Kemudian jam kosong saya tuh saya pakai untuk ikut kuliah gitu. Nah, jadi untuk semester ini tidak ada yang bimbingan secara khusus dari saya, cuman sudah diserahkan ke wali kelasnya. Ya. Ya, adakah program bimbingan guru inklusi terhadap orang tua siswa berkebutuhan khusus berkaitan dengan bimbingan di rumah? Untuk bimbingan orang tua sepertinya belum ada. Ya hanya himbauan saja. Ya misalnya kan di kelas saya itu ada yang slow learner, ada yang tertinggal dia membaca dan menulisnya, jadi saya himbau orang tuanya untuk mengikutkan dia les. Jadi ada pelajaran tambahan di luar sekolah. Ya karena kan di sekolah cuma 2 jam saja dia. 2 jam sekolah dibagi dengan teman-temannya. Ya kan perhatiannya kurang maksimal jadinya. Nah jadi alhamdulillah ada perkembangan sih setelah dia diteskan. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan tenaga ahli, misalnya dokter, psikolog, terapi, dan social worker? Untuk saat ini masih belum. Iya, seandainya di Banjarmasin mungkin ada ya. Kayaknya sudah ada. Nah, kalau di sini kan aksesnya amat di des. Berharapnya ada sih sebenarnya. Minimal dengan psikolog. Supaya memudahkan itu. Iya. Selanjutnya faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan inklusi? Kalau untuk faktor pendukung ya alhamdulillah guru-guru di